Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Kita masih melanjutkan tentang bab menjaga rahasia. Hadis berikutnya atau hadis terakhir wa an Thabit an Anasin radhiyallahu taala anhu, dari Anas radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, ata alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendatangiku wa ana al'abu ma'al gilman, dan aku sedang bermain-main dengan anak-anak. Fasallama alaina, lalu Nabi memberi salam kepada kami. Faba'athani ila hajah, kemudian Rasulullah mengutusku atau menugaskan aku untuk suatu keperluan. Fa'abta'tu ala ummi, akhirnya aku terlambat pulang ke rumah ibuku. Falamma ji'tu, ketika aku pulang, qalat, maka ibuku bertanya, ma habasaka, apa yang membuat kau terlambat? Fakultu ba'athani Rasulullah SAW lihajah, Rasulullah tadi menugaskan aku untuk suatu keperluan. Qalat, ibuku berkata, ma hajatuhu, apa keperluan Nabi SAW? Kultu innaha sirrun, itu rahasia. Qalat, ibunya berkata, la tukhbiranna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan. Jangan sekali-sekali kau kabarkan rahasia Nabi kepada siapapun. Qala Anasun, Anas berkata, wallahi law haddathtu bihi ahadan la haddathtuka bihi ya Thabit. Seandainya saya mau mengabarkan tentang rahasia Nabi, tentu saya akan kabarkan kepada engkau wahai Thabit. Thabit Al-Bunani itu muridnya Anas. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim dan rawahu Al-Bukhari ba'dahu mukhtasaran. Imam Bukhari meriwayatkan dengan secara ringkas. Hadis ini menjelaskan tentang Anas bin Malik. Kita tahu Anas bin Malik adalah pembantu Nabi, maka dikatakan khadimu Rasulillah, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana telah lalu bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka ibunya Anas yaitu Ummu Sulaim membawa Anas kepada Nabi, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, hada Anasun yakhdumuka. Ini anakku Anas siap menjadi pembantu engkau. Dan ketika itu Anas umurnya sekitar 10 tahun. Dan akhirnya Anas berkhidmat kepada Nabi sampai Nabi meninggal dunia sekitar 10 tahun. Kata Anas, laqad khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin aw 10 sinin. Aku telah menjadi pembantu Nabi selama 9 tahun atau 10 tahun. Rasulullah SAW selama itu tidak pernah mencela Anas, tidak pernah mengatakan kenapa kau begini, kenapa kau tidak begini. Jadi Anas menemani Nabi sebagai pembantu selama 10 tahun. Dan di sini Anas mengatakan, aku sedang bermain-main bersama anak-anak. Dan ini menunjukkan Anas masih umur 10 tahun dan dia masih boleh main-main ya. Dan ini di zaman Nabi SAW, ternyata anak-anak juga main-main. Jadi boleh nggak anak-anak main-main? Boleh, ini di zaman Nabi. Jangan bilang ini kesempatan ada Nabi kok main terus, sana ngaji terus, enggak juga. Dan dia pembantu Nabi, dan Nabi membiarkan. Bahkan bukan Anas main sendiri, dia mengatakan, Al-Abu ma'al Gilman, aku bermain bersama anak-anak. Berarti anak sahabat juga ada waktu untuk bermain. Usia mereka 10 tahun. Anas waktu itu usianya sekitar 10 tahun. Makanya di antara hak anak-anak adalah bermain. Tidak boleh kita berlebihan. Ya, anak-anak pagi sampai siang sekolah, kemudian sore les, ya, malam murojaah. Terus tidur, sebelum tidur murojaah. Bangun pagi murojaah lagi. Ya. Anak-anak stres, akhirnya khawatir dia benci dengan pelajaran. Ya, jiwa butuh dengan refreshing, butuh dengan istirahat, butuh dengan variasi. Ya. Ini padahal di zaman Nabi SAW, Nabi pun tidak nyuruh anak-anak untuk ke masjid terus. Ya, ada saatnya mereka bermain-main. Ya, dan di sini Nabi SAW sangat tawadhu, bahkan Nabi yang mencari Anas. Ya, Nabi yang mencari Anas, ketika ketemu Anas sedang bermain-main, Nabi yang mengucapkan salam kepada mereka. Ya, assalamualaikum. Dia saja kan Nabi seorang Nabi, diam aja nanti mereka yang salam. Tapi Rasulullah yang mulai mengucapkan salam kepada anak-anak. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi SAW. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Anas, karena dia pembantu Nabi, Nabi suruh ada keperluan. Akhirnya dalam rangka memenuhi keperluan tersebut, Anas bin Malik terlambat. Dia tidak tinggal bersama Nabi, dia pulang ke rumah ibunya, rumah Ummu Sulaim. Habis kerja pulang. Kali ini dia pulang terlambat, tidak seperti biasa. Ketika Anas pulang terlambat, ibunya bertanya, kenapa terlambat? Ya. Maka dia jawab,
ada urusan Rasulullah mengurus suatu keperluan. Dan ini di antara tarbiyah bahwasanya kita harus komunikasi dengan anak-anak. Anak-anak meskipun masih umur 10 tahun, 11 tahun, mungkin di bawah itu. Kalau dia datang, kita gimana sekolah hari ini? Jangan dia duduk, diam aja, kita cuekin ya. Enggak. Kita ngobrol, tadi gimana sekolah ya. Tadi gimana teman-teman ya. Jadi ada komunikasi. Sehingga ada nyambung antara orang tua dengan anak. Saya sering sampaikan, karena sekarang banyaknya kesibukan medsos, sehingga menjadi penghalang antara orang tua dan anak-anak. Anak-anak semakin jauh dari orang tua. Dan itu sebab rusaknya akhlak ya. Rusaknya akhlak, kalau anak ada masalah mereka tidak kembali ke orang tua, tapi kembali ke ChatGPT ya. Tidak ke orang tua ya. Oleh karenanya harus ada komunikasi. Seperti Ummu Sulaim ketika Anas datang, gimana, kenapa terlambat, ada apa. Jadi obrolan anak-anak. Ya, jangan kita cuek ya, akhirnya dia pun malas ngobrol dengan kita. Kalau kita ngobrol sama dia seakan-akan mengganggu, karena tidak tumbuh hubungan sejak awal. Tapi kalau sejak awal kita dekati, kita ngobrol, jadi terbiasa, bahkan dia rindu untuk ngobrol sama orang tua. Maka di antara sebab banyak kerusakan moral anak-anak karena jauhnya orang tua dari anak-anak ya. Jadi anak harus diperhatikan, harus diajak ngobrol. Kemudian Anas berkata, saya tadi terlambat karena ada keperluan yang ditugaskan oleh Nabi. Ibunya bertanya, keperluan apa? Ingin tahu. Maka Anas berkata, innaha sir, itu rahasia. Maka ibunya mengajarkan, kalau begitu jangan sekali-sekali kau kabarkan rahasia Nabi kepada siapapun. Dia malah mengajar dan mendukung ya. Ibunya nggak bilang, nggak ada rahasia-rahasia mama. Mama nggak ada rahasia-rahasia. Bapak mau kemana? Nggak ada rahasia-rahasia. Nggak ada. Jadi ketika ini rahasia Rasulullah, maka Ummu Sulaim semakin menekankan. Kalau begitu jangan sekali-sekali kau ceritakan rahasia. Ini tarbiyah agar anak-anak pandai jaga rahasia. Oleh karenanya ketika Anas menceritakan ini kepada Thabit Al-Bunani, muridnya, dia mengatakan, seandainya saya mau cerita, saya akan ceritakan sama kamu. Itu menunjukkan sayangnya Anas kepada muridnya. Ya. Sehingga dia mengatakan, kalau saya mau cerita, kau yang saya pilih untuk saya ceritakan. Ya. Menunjukkan sayang Anas kepada muridnya. Tapi dia tidak cerita. Jadi ini menunjukkan rahasia tetap dijaga ya. Dan di antara cara untuk menjaga rahasia tentunya terkaitan dengan jaga lisan. Dan kita harus tahu bahwasanya rahasia adalah amanah. Kapan kita rahasia adalah amanah, kita tidak akan membongkar amanah tersebut. Ya. Maka seorang jaga lisannya, ya, meskipun gatal dia pengen cerita, tapi rahasia jangan cerita. Ya. Jangan cerita. Dia tahu kalau dia cerita, dia akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia jaga rahasia tersebut. Bahkan sampai kalau pemilik rahasia sudah meninggal, dan tidak ada maslahat untuk menceritakan, maka dia tidak menceritakannya. Tapi kita masuk bab berikutnya, babul wafa bil ahdi wa injaz al wa'd. Bab menunaikan janji dan melaksanakan sama al wafa, yaitu menunaikan al ahad itu janji atau kesepakatan, dan menunaikan al wa'd yaitu janji ditunaikan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, seperti biasa Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat-ayat sebelum hadis Nabi. Qala Allah Ta'ala wa aufu bil ahdi, tunaikanlah janji. Kenapa? Innal ahda kana mas'ula. Kata Allah, sungguhnya janji itu atau kesepakatan itu akan ditanya. Kita akan dihisap. Salah satu yang akan dihisap oleh Allah adalah janji atau kesepakatan. Wa qala Ta'ala, ayat yang semisalnya Allah berfirman, aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Dan kalau kalian sudah berjanji kepada Allah, maka penuhilah janji tersebut. Di antara janji kita kepada Allah, nazar. Seorang terkadang dalam kondisi terdesak, maka dia bernazar. Kalau saya sembuh, saya akan begini. Kalau saya selamat, saya akan begini. Kalau saya nazar. Kalau kau sudah bernazar, berarti kau sedang mengadakan perjanjian dengan Allah. Ya. Maka jangan bermudah-mudahan membatalkan nazar. Makanya nazar, hukum asalnya adalah makruh. Seorang tidak perlu bernazar. Makanya Rasulullah mengatakan, innama yustakhraju minal bakhil. Nazar yang disebut nazar al-mu'allaq, yaitu kalau saya begini, saya akan begini. Kalau saya berhasil, saya akan begini. Kalau saya naik pangkat, saya akan begini. Kalau saya sembuh, saya akan begini. Namanya nazar mu'allaq, yaitu nazar yang disyaratkan
meraih suatu kenikmatan, maka dia akan beribadah. Nazar seperti ini hukumnya makruh. Karena dia hanya mau beribadah kalau dikasih nikmat oleh Allah. Kalau saya sembuh, saya akan potong sapi 3 ekor. Kalau enggak sembuh, ya sudah, enggak jadi potong sapi. Kalau saya naik pangkat, saya akan naik haji. Kalau enggak naik pangkat, jadi naik haji. Misalnya. Ini namanya nazar mu'allaq. Ini kata Rasulullah SAW, innama yustakhraju minal bakhil. Ini hanya dikeluarkan dari orang yang bakhil, yang pelit. Ya. Dan kata Nabi SAW, nazar tidak merubah suatu apapun. Kalau nazar enggak nazar, hasilnya sama. Oleh karenanya, nazar hukumnya makruh. Kecuali nazar mutlak. Nazar mutlak itu memotivasi diri. Tidak ada embel-embel, saya demi Allah saya akan haji tahun depan misalnya. Demi Allah saya akan memberi sumbangan kepada siapa misalnya. Ya, dia memantapkan diri, maka ini tidak jadi masalah. Ini dalam rangka memotivasi diri sehingga dia bernazar. Dan kalau sudah bernazar berarti dia sudah janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan orang bernazar dengan nazar model pertama, nazar mu'allaq, yaitu kalau dapat hasil baru melakukan ibadah. Apapun yang kita lakukan, nazar mu'allaq atau nazar mutlak untuk motivasi diri sendiri, ya, maka hukumnya menjadi wajib dan kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus tunaikan. Dan di antara ciri-ciri penghuni surga, kata Allah, yufuna bin nadri. Orang-orang yang menunaikan nazarnya kepada Allah. Dan dia sudah berjanji kepada Allah. Maka jangan menggampangkan. Sebenarnya gampang lah. Kalau nggak bisa sudah, kafarah sumpah. Ya. It'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw raqabah. Tinggal kasih makan 10 fakir miskin atau 10 pakaian bagi fakir miskin atau mereka budak. Famalam yastati fasyamu salasati ayyam. Kalau tidak mampu baru puasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Maka ini kafarah bagi orang yang melanggar sumpahnya. Wahfadzu aymanakum, kata Allah, jagalah sumpah kalian. Ini kalau memang sudah tidak ada jalan untuk kita bisa melakukannya, kita sudah buntu, ternyata uang tidak ada, ternyata ya sudah baru kita bayar kafarah. Selama kita bisa mengerjakan nazar tersebut, maka jangan bayar kafarah karena kita sedang bernazar dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau kita berjanji sama kiai atau berjanji sama bupati atau sama pejabat, kita berusaha menunaikan, apalagi berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, waqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kalian. Semua akad-akad hendaknya ditunaikan. Kalau sudah perjanjian maka jangan dilanggar. Ya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, kenapa kalian melakukan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqatan 'indallahi an taqulu ma la kerjakan. Di antara tafsiran jadi mengatakan seandainya begini saya akan begini ya. Kami ingin mudahkanlah kami untuk melakukan suatu, ternyata dikasih kesempatan oleh Allah tidak melakukannya. Seperti orang munafik, wa minhum man ahadallahi in atana min fadlihi nasaddaqanna wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw mu'ridun. Di antara mereka ada yang berjanji, seandainya Allah berikan kami karunia, kami akan bersedekah dan kami akan termasuk orang yang saleh. Tatkala Allah berikan karunia tersebut, mereka tidak sedekah, pelit. Maka Allah tidak suka dengan orang seperti ini, pandai ngomong tapi tidak menunaikan janji yang telah dijanjikan. Jadi bab ini terkait dengan menunaikan janji, baik janji kepada Allah maupun janji kepada manusia. Lihatlah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika di zaman jahiliyah bernazar, dia tunaikan setelah masuk Islam. Dia mengatakan, Rasulullah, kuntu nadartu fil jahiliyah an a'takifa fil masjidil haram lailah. Ya Rasulullah, saya dulu waktu di zaman jahiliyah pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram semalam atau sehari. Kata Nabi, aufi binadrik, tunaikanlah apa? Nazarmu. Dia tidak lupa bahwasanya pernah bernazar di zaman jahiliyah. Lihatlah kisah yang disebut dalam Sahih Bukhari tentang kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika ponakannya itu Abdullah bin Zubair menyakiti hatinya. Aisyah radhiyallahu anha terkenal sangat dermawan. Sedikit-sedikit punya harta dia dermawakan. Sedikit-sedikit harta dia sumbangkan. Sampai ponakan yang sangat dia cintai yaitu Abdullah bin Zubair protes. Dia mengatakan, saya akan saya akan halangi Aisyah agar dia tidak bisa lagi mengelola hartanya. Kenapa? Sedikit-sedikit nyumbang.
Maka sampailah berita ini kepada Aisyah. Aisyah pun marah. Karena Aisyah ini bukan wanita sembarang. Dia pertama ibunda kaum mukminin, dia istri Nabi SAW dan dia faqihah. Kalau ada masalah para sahabat aja tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia tahu apa yang dia lakukan. Dia mau sedekah seluruh hartanya terserah dia. Terus ponakannya yang sangat dia cintai, bahkan Aisyah berkunyah dengan nama Abdullah, yaitu Ummu Abdillah, yaitu ponakannya sendiri. Karena Abdullah bin Zubair anaknya Asma, dan Asma adalah saudarinya Aisyah, lain ibu, tapi saudarinya Aisyah. Maka Aisyah sangat cinta kepada Abdullah bin Zubair. Akhirnya dia sampai kabar berita bahwasanya Abdullah bin Zubair mengatakan demikian, saya akan halangi Aisyah dari mengambil hartanya. Maka Aisyah pun bernadar, aku bernadar karena Allah, saya tidak akan bicara dengan dia selama-lamanya. Karena Aisyah menganggap ini adalah bentuk durhaka kepada bibinya, ya, bahkan kepada ibunya, karena dia adalah ibunda kaum mukminin. Akhirnya Abdullah bin Zubair minta syafaat dari kaum muhajirin, dari kaum ansar, suruh bilang Aisyah supaya nyambung lagi dengan dia. Aisyah enggak mau. Kata Aisyah, saya tidak akan kasih syafaat siapapun. Tidak ada, saya tidak terima syafaat siapapun. Sampai akhirnya Abdullah bin Zubair minta tolong kepada dua orang dari Bani Zuhrah, satunya namanya Miswar, satunya saya lupa siapa, agar bisa bertemu dengan Aisyah. Akhirnya mereka bikin trik, bikin hilah. Dua orang dari Bani Zuhrah ini dihormati juga oleh Aisyah, maka mereka bilang, ya Ummul Mukminin, kami boleh masuk? Boleh. Kulluna, kami semua boleh masuk ketemu engkau? Boleh, silakan kalian seluruhnya. Padahal mereka bertiga, satunya Abdullah bin Zubair. Ya, Aisyah kira dua orang. Kami semua boleh masuk? Boleh. Udkhulu kullukum, kalian semua masuk. Begitu masuk ke rumah Aisyah ada hijab. Aisyah di balik hijab. Maka Abdullah bin Zubair langsung nyelonong masuk di bawah hijab karena Aisyah adalah bibinya. Kemudian dipeluk ke Aisyah. Maka ingin bicara, maka Aisyah tidak mau, tidak bisa. Aisyah bilang, nazar, alallahi syadid, nazar, berat, saya tidak bisa langgar. Dinasihati oleh dua orang tersebut, wahai Aisyah, engkau tahu bahwasanya seorang tidak boleh memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, engkau tahu itu. Saya tahu, tapi ini nazar saya berat. Dirayu sampai Aisyah menangis. Akhirnya dia pun membatalkan nazarnya. Intinya dia membatalkan nazarnya. Setelah dia membatalkan nazarnya, maka setiap dia ingat dia batalkan nazar, dia menangis. Dan ternyata dia tidak memerdekakan seorang budak, dia memerdekakan 40 orang budak. Gara-gara satu nazar yang dia langgar. Padahal dia langgar pun untuk menyambung silaturahim. Maksud saya para salaf dahulu, mereka menganggap nazar itu perkara yang besar. Jadi kita nazar lupa. Kemarin nazar apa? Lupa ya. Nazar lupa, nggak dicatat. Nggak dicatat. Utang aja nggak dicatat. Maksudnya hal yang kita sepelekan. Sebagian kita sepelekan. Para salaf dahulu tidak. Ketika mereka bernazar kepada Allah, mereka serius. Lihat sebagaimana Aisyah, ya, ketika dia melanggar nazarnya, setiap dia ingat dia menangis. Kemudian di kemudian hari dia ingat lagi dia menangis, ya. Dan dia sudah merdekakan 40 budak, itu pun bagi dia belum cukup, karena bagi dia melanggar nazar adalah perkara yang berat, karena dia bersumpah kepada Rabbul Alamin, bukan kepada makhluk tapi kepada Rabbul Alamin. Maka dari sini tahu bahwasanya menunaikan nazar, menunaikan janji terkait dengan janji kepada Allah maupun janji kepada manusia. Demikian juga seperti ketika kita punya akad, aufu bil uqud, tunaikan akad. Kalau sudah berakad, ya, membuat perjanjian, maka jangan kita langgar, ya. Apalagi menzalimi orang, ya. Seperti misalnya seorang menikah dengan seorang wanita, kemudian wanita tersebut kasih syarat. Kalau syaratnya yang benar dalam masalah fikih, asyurut fin nikah, persyaratan dalam pernikahan, kalau syarat tersebut perkara yang boleh, maka wajib bagi sang laki penuhi. Kecuali syaratnya perkara yang tidak boleh. Seperti mengatakan kau nikah sama saya dengan syarat kau harus minum khamar, ya, atau izinkan saya minum khamar. Ini syarat tidak boleh, itu haram. Tapi kalau misalnya saya mau nikah dengan engkau dengan syarat kita harus tinggal di Bandung, boleh enggak tinggal di Bandung? Apa tinggal di Bandung haram? Boleh enggak tinggal di Bandung? Boleh. Ketika suami setuju, maka dia harus penuhi. Di antaranya saya menikah dengan engkau dengan syarat kau tidak boleh poligami. Boleh enggak laki hidup tanpa poligami? Ada yang bilang tidak boleh. Jadi harus poligami. Saya ulangi. Boleh enggak lelaki hidup tanpa poligami? Boleh lah. Kalau enggak boleh repot. Mampus dosa semua antum, ya.
Boleh, jadi boleh menikah tanpa poligami. Boleh bersih satu. Ya. Ini ada khilaf. Syaratnya berlaku. Pendapat yang lebih kuat boleh. Ketika syarat ini boleh, kemudian sang calon lelaki setuju, maka dia harus kerjakan. Bahkan Rasulullah mengatakan, ahakus syurut, tufuna bihi, ya, mastahlaltum bihil furuj. Syarat yang paling utama kalian tunaikan adalah syarat yang dengan itu kalian menghalalkan kemaluan wanita. Ini syarat penting, dia taruh syarat dalam rangka dia menghalalkan kegadisannya. Kemudian kau mengakui, iya saya penuhi syarat tersebut, maka harus dipenuhi. Maka jangan di belakang hari kemudian, waduh berat, nggak bisa deh. Kalau kau mau ya sudah, kalau nggak bisa ya kita pisah aja. Wah ini kacau kalau begini. Ya, nggak bisa. Saya nggak bisa menjalankan syarat tersebut. Kalau mau saya batalkan syarat, kita lanjut nikah, kalau enggak cerai. Ini kan dia menipu berarti. Bayangkan kalau putri kita digituin. Bayangkan kalau putri kita digituin. Atau adik perempuan kita. Artinya menggampangkan perkara beda. Apalagi sejak awal dia bilang, gampang lah. Iya aja lah, nanti tinggal belakangan, urusan belakangan. Ya enggak boleh gitu. Ya, enggak boleh gitu ya. Kalau sudah memenuhi syarat, maka harus dijalankan. Apalagi dalam rangka menghalalkan kemaluan seorang wanita. Demikian juga syarat dalam jual beli, persyaratan akad, ada persyaratan ya. Maka penuhi akad, aufu bil uqud, harus amanah. Terutama akad-akad akad-akad jual beli maupun jual beli jasa, ya, jual beli jasa. Maka saya ingatkan bagi yang menjalankan travel, hati-hati ya. Bikin syaratnya hotel bintang 5, tahu-tahu dikasih bintang 7, subhanallah. Tahu-tahu dikasih bintang 1000, enggak ada hotel. Di bawah 1000 bintang ya. Dengan sekamar berdua, tahu-tahu sekamar bertujuh, ya macam-macam ya. Jangan. Beda kalau ada kejadian. Ini kalau dari awal dia sudah menggampangkan, kemudian dia jual barang-barangnya enggak ada, bilang hotel ini padahal dia belum bayar. Ini kan problem, apalagi high season. Maka mau saya hati-hati. Nanti akhirnya kerugian dilimpahkan kepada para jamaah. Ngeri ya, akhirnya tamu-tamu Allah dikibulin ya. Tamu-tamu Allah dibohongin. Dibohonginnya di tanah suci. Waliyadzubillah. Maka hati-hati ya. Demikian juga misalnya dalam pendidikan yang punya sekolah. Misalnya, oh sekolah ini 1 bulan hafal Quran. Yang benar aja 1 bulan bisa hafal Quran. Maka jangan terlalu muluk-muluk ya. Bilang kita yang benar-benar aja. Jangan sampai bikin janji yang tidak benar ya. Tidak benar. Secara normal begini kemampuan. Memang ada yang hafal Quran tapi anak itu di luar kewajaran. Saking pintarnya. 1 bulan hafal Quran mungkin ada. Mungkin. Tapi secara umum susah lah. Maka jangan bikin muluk-muluk. 6 bulan hafal Quran 30 juz. Ya gimana? Gimana hafal Quran 30 juz? 6 bulan. Hafal terus lupa lagi. Ya. Oleh karenanya kalau bikin janji harus diperhatikan. Taib. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan dalil-dalil dari hadis Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu bersabda, ayatul munafiq thalathun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik 3. Kalau dia berbicara selalu berdusta, kalau dia berjanji selalu menyelisihi, dan jika dia diberi amanah dia berkhianat. Ini pembahasan tentang di antara sifat orang munafik, bohong, di antaranya tidak menunaikan janji. Dalam riwayat Muslim, wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslim. Maka dia orang munafik, meskipun dia salat, meskipun dia puasa, meskipun dia menyangka dirinya muslim, dia orang munafik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ancaman bagi orang yang menyelisihi janji. Kemudian juga hadis berikutnya, an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasul, tadi hadis Abu Hurairah, sekarang hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. 4 perkara siapa yang ada pada dirinya 4 perkara tersebut maka dia munafik murni. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna, siapa yang ada sebagian dari 4 perkara tersebut, kanat fihi khoslatun minan nifaq, maka pada dirinya ada perangai kemunafikan. Hatta yada'a, sampai dia tinggalkan. Apa 4 perkara tersebut? Idza tumina khana, kalau dia diberi amanah dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba,
Kalau dia berkata dia berdusta, wa idza ahada ghadara. Kalau dia sudah berjanji maka dia melanggar janji tersebut, yaitu perjanjian dia batalkan, dia curang. Wa idza khasama fajara. Kalau dia sudah berkhusumah, bertikai, maka dia culas, maka dia fajara itu dia curang. Apapun cara dia lakukan yang penting menang. Itu namanya fajara. Maka dari dua hadis ini, hadis Abu Hurairah dan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, kita dapati Rasulullah menyebutkan ada 5 sifat orang munafik. 5 sifat orang munafik. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau berbicara dia berdusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia menyelisihi. Yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah dia berkhianat. Kemudian wa idza ahada gadara. Kalau dia sudah bersepakat dengan suatu kesepakatan maka dia melanggar. Dan yang kelima, wa idza khasama fajara. Kalau dia sudah berselisih maka dia curang. Berbagai cara dia lakukan, dia culas, dia licik. Kalau bahasa kita licik, yang penting dia menang dalam pertikaian tersebut. Para ulama membagi kemunafikan menjadi 2. Satu disebut dengan nifak i'tiqadi, nifak keyakinan atau nifak akbar. Yang kedua disebut dengan nifak asgor, nifak kecil atau nifak amali, nifak yang terkait dengan amal perbuatan. Amal perbuatan. Adapun hadis yang kita sebutkan ini, banyak ulama membawakannya kepada nifak amali, yaitu nifak kecil. Disebut kemunafikan karena nifak itu kan berbeda antara zahir dan batin. Berbeda antara zahir dan batin. 5 perkara ini adalah bentuk berbeda antara zahir dan batin. Ngomong ternyata dusta, janji ternyata menyelisihi, diberi amanah berkhianat, kesepakatan kemudian dia melanggar perjanjian. Kemudian kalau bertikai maka curang atau licik. Maka ini adalah kemunafikan. Rasulullah disebut kemunafikan, tapi semuanya terkait dengan amal, terkait dengan amal. Dan nifak asghar, dia dosa besar, tapi dia tidak mengeluarkan dari Islam. Ya, dia dosa besar. Jadi kalau ada dalam syariat pembagian besar kecil, maksudnya yang besar mengeluarkan dari Islam, yang kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi kecil itu bukan dosa kecil. Hanya untuk membedakan mana yang mengeluarkan disebut dari Islam membuat murtad disebut besar, akbar. Yang tidak membuat murtad namanya asghar, kecil. Tapi dia bukan dosa kecil. Contohnya kufur akbar, kufur asghar. Kufur asghar bukan dosa kecil, dia dosa besar. Cuma tidak mengeluarkan orang dari Islam. Contoh syirik akbar, syirik kecil. Syirik akbar seperti nyembelih untuk jin, minta-minta kepada mayat. Ya. Itu mengeluarkan orang dari Islam. Kalau syirik kecil, riya, ujub, itu dosa besar. Meskipun disebut dengan syirik apa? Kecil. Sama seperti kezaliman besar, kezaliman kecil ya. Di antaranya nifak akbar, nifak asghar. Ini dosa besar ya. Maka disebut dengan nifak karena disamakan dengan ciri-ciri orang munafik di zaman Nabi SAW, tapi dia adalah nifak asghar, tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Adapun nifak akbar, nifak murni, maka dia terkait dengan keyakinan yang ada di zaman Nabi SAW seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang secara KTP-nya KTP Islam, status sosialnya di masyarakat Islam, tapi hatinya benci dengan Islam. Para ulama mencoba menyebutkan contoh-contoh nifak i'tiqadi, nifak yang akbar. Apa saja? Saya bacakan sini. Di antaranya Ibn Taimiyah berkata, "Faminan nifaq ma huwa akbar." Di antara kemunafikan ada nifak yang akbar, nifak besar. Wa yakunu sahibuhu fid darkil asfali minan nar, dan pelakunya berada di neraka yang paling dasar. Seperti firman Allah, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang munafik di neraka yang paling dasar. Kenapa? Lebih parah Yahudi Nasrani, karena kalau Yahudi Nasrani mereka kafir jelas. Tapi orang munafik dia bohong, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka mencoba menipu Allah dan menipu orang beriman. Jadi sudah kafir kemudian menampakkan apa? Islam. Jadi double dosanya, dosa kekufuran dan dosa membohongi. Maka mereka diadab lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani, karena Yahudi dan Nasrani nyata-nyata kafir. Makanya kata Allah, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sungguhnya orang munafik di neraka yang paling dasar. Seperti apa kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kanifaqi Abdullah bin Ubay. Seperti nifaknya Abdullah bin Ubay bin Salul wa ghairihi dan teman-teman munafiknya. Bi an yudhhira takdzibar rasul au juhuda ba'dhi ma ja'a bihi au ba'd bughdahu. Seperti juga menampakkan mendustakan Rasulullah, enggak benar Rasulullah. Ya, ini kemunafikan. Meskipun KTP-nya apa? Islam. Tampak ketika dia berani mendustakan Rasulullah.
Atau dia menolak sebagian yang Rasulullah bawa, saya enggak ikut. Dia menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Au adama i'tiqadi wujubi tibahi, atau meyakini tidak wajib mengikuti Nabi. Tidak wajib mengikuti Nabi. Boleh ikut Nabi, boleh tidak. Aul masarrah bin khifadhi dini, atau gembira ketika Islam nurun, Islam mulai mundur, gembira. Senang syariat Islam mulai hilang, gembira. Ya. Aul musa'ah bi zuhuri dinihi, atau tidak senang ketika Islam semakin jaya, syariat semakin dijalankan, dia semakin tidak suka. Dia benci kalau Islam semakin jaya. Wa nahwa dzalik, dan semisalnya. Mimma la yakunu sahibuhu illa aduwan lillahi wa rasulihi, yang dimana pelakunya adalah musuh Allah dan Rasulnya. Wa hadzal qadar kana mawjudan fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu model seperti ini ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma zala ba'dahu, dan setelah Nabi pun masih ada. Bal huwa ba'dahu aktsaru minhu ala ahdihi, bahkan setelah zaman Nabi lebih parah daripada di zaman Nabi. Di zaman Nabi orang munafik banyak. Ketika perang Uhud, Rasulullah jalan dengan 1.000 orang. Kemudian ketika terjadi sudah menjelang peperangan, maka mundur 300 orang. 300 orang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dengan 300 temannya, semua orang munafik. Akhirnya tinggal 700. Para sahabat waktu itu bingung, kita perangi dulu 300 baru lawan 3.000 atau bagaimana? Maka Allah turunkan firman-Nya, "Fama lakum fil munafiqina fi'ataini. Wallahu arkasahum bima kasabu." Kenapa kalian berselisih? Gara-gara orang-orang munafik. Di situ Allah bilang orang munafik. Jumlah mereka berapa? 300. Banyak. Itu di zaman Nabi. Zaman sekarang kata Ibnu Taimiyah tentu lebih banyak. Ciri-cirinya tadi mendustakan hadis Nabi, membenci apa yang dibawa oleh Nabi. Kemudian tidak suka kalau Islam jaya, senang kalau Islam jatuh. Kemudian beliau juga berkata dalam tempat yang lain, fa amman nifaqul mahdhu alladzi la raiba fi kufri sahibihi. Adapun kemunafikan, nifak yang murni, nifak akbar yang tidak diragukan kekufuran pelakunya, fa alla yara wujuba tasdiqir rasul. Dia memandang tidak harus membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Rasulullah kabarkan tidak harus dibenarkan. Wala wujuba taati fi ma amara bihi, tidak wajib taat kepada wajib perintah, tidak harus taat. Wa in taqada ma dzalik anna rasul azimul qadri ilman wa amalan. Meskipun dia tahu Nabi adalah orang yang paling agung secara ilmu maupun secara amal. Wa annahu yajuzu tasdiquhu wa ta'atu, dan boleh kita membenarkan Nabi, taat kepadanya. Walakinnahu yaqul, meskipun dia mengatakan kita boleh taat sama Nabi, Nabi adalah orang yang hebat, tetapi juga berkata, innahu la yadhurru ikhtilaful milal, tidak mengapa agama beda-beda, enggak ada masalah, boleh-boleh saja. Idza kana al-ma'budu wahidan, yang disembah juga Allah, mau cara ini, mau cara anu, enggak ada masalah. Wa yara annahu tahsulun najatu wa sa'adatu bi muta'abati rasul bi ghairi muta'abati, dan bisa selamat ikut Nabi atau tidak ikut Nabi bisa selamat. Imma bi tariqatil falsafati was-subu, apakah dengan mengikuti falsafah Yunani atau dengan mengikuti sabaiyah, atau bi tariqit tahawut wa tanasur, atau ikut Yahudi Nasrani, semuanya masuk surga. Ibnu Taimiyah bilang ini munafik. Kalau kita terapkan zaman sekarang, pluralisme. Mengatakan mau masuk surga boleh Yahudi, boleh Nasrani, boleh agama manapun, tidak harus ikut Nabi. Yang penting berakhlakmu mulia. Mereka mengatakan agama tujuannya adalah untuk akhlak mulia. Akhlak mulia bisa ditempuh dengan Islam, dengan Nasrani, Yahudi, Netanyahu, Donald Trump, semuanya boleh. Kalau akhlak mulia masuk surga, agama manapun. Tapi kalau ateis gimana? Ateis akhlak baik, masuk surga enggak? Ateis saja enggak percaya surga, kok masukin surga ya? Oleh karenanya, ini kemunafikan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ya. Menganggap semua agama bisa mengantarkan kepada surga. Makanya sebagian mereka enggak suka kalau syariat berjalan. Benar-benar cirinya mirip yang disebut. Padahal di zaman Ibnu Taimiyah belum ada pluralisme. Enggak suka. Kenapa syariat begini? Rubah syariat, sudah tidak relevan lagi. Udah homoseksual halal saja. Ya, nikah sejenis enggak ada masalah. Nikah beda agama oke. Ya. Poligami haram. Perempuan boleh menceraikan. Laki-laki kalau dicerai harus ada masa iddahnya. Saya kemarin ada kawan istrinya meninggal. Oh, Ustaz carikan istri. Masih masa iddah. Masih masa iddah bagi orang-orang liberal. Mau saya mereka enggak suka dengan syariat apa? Islam. Enggak suka. Mereka enggak suka. Benar-benar enggak suka. Cuma kata mereka apa? Islam. Itulah orang munafik. Hati-hati. Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan ciri yang lain, kata beliau, fa amman nifaqul i'tiqadi
Fahuwa sittatu anwa. Ini agar kita mudah untuk menangkap mana yang i'tiqadi, mana yang amali, mana yang akbar, mana yang asghar. Adapun nifak besar atau nifak i'tiqadi ada 6 model. Pertama, takdzibur rasul, mendustakan Rasulullah. Dia ucapkan, saya tidak percaya sama Nabi misalnya. Au takdzibu ba'dhi ma ja'a bihi rasul, atau mendustakan sebagian yang dibawa oleh Nabi. Ini benar-benar hadisnya sahih, dia tahu tapi bilang saya tidak percaya. Saya tidak percaya, Rasul salah. Ini enggak masuk akal misalnya. Dia dustakan, enggak masuk akal, enggak terima. Au bughdhur rasul, atau benci. Yang ketiga, benci kepada Rasulullah. Kenapa Rasulullah gini? Mungkin ngapain syariat seperti ini? Benci. Dia benci. Au bughdhu ma ja'a bihi rasul, atau benci atas ajaran Nabi. Dia enggak suka ajaran Nabi. Al masarratu bin khifadhi dinir rasul, atau suka kalau agama Nabi turun. Awil karahiyatul intisari din rasul, tidak suka kalau Islam menang. Fadil anwa' sittah sahibuha min ahli darkil asfalin nar. 6 perkara ini siapa yang melakukannya maka di neraka jahanam yang paling bawah. Ya. Oleh karenanya seorang waspada, ya, jangan sampai terjerumus dalam sifat-sifat orang munafik. Di sini kita sebutkan tadi ciri orang munafik, ya. Di antaranya adalah idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah berjanji, maka dia menyelisih janji tersebut. Maka seorang kalau sudah berjanji, hendaknya dia tunaikan janji tersebut. Aufu bil uqud, ya. Aufu, ya, wa bi ahdillahi aufu, tunaikanlah janji. Ya, janji kita jangan kita selisihi. Maka seorang jangan suka ngobrol janji. Ya. Baik, apa hukumnya berjanji kemudian tidak ditunaikan? Ada yang mengatakan kalau sudah berjanji wajib, ya. Karena kalau tidak menunaikan janji seperti orang munafik. Ada yang mengatakan tidak wajib, seperti hibah, hadiah, kalau belum diserah terima bisa dibatalin, ya. Dia seperti. Ada yang mengatakan wajib kalau ternyata mengakibatkan sesuatu. Dan ini yang pendapat yang tepat. Wajib ditunaikan jika mengakibatkan sesuatu. Misalnya, kau keluar dari kerjaanmu, saya kasih kau kerjaan lain. Nah, ini berjanji dan ada akibatnya. Akhirnya dia keluar dari kerjaan. Setelah keluar dari kerjaan ternyata nggak dikasih kerjaan. Maka ini merugikan. Maka ini wajib bagi dia untuk menunaikan janji tersebut, ya. Seperti itu, ya. Kalau ada sesuatu yang dia janjikan atau ada sesuatu yang ada pengorbanan, maka wajib untuk dipenuhi. Janji tersebut harus ditunaikan. Kalau tidak, sekedar insya Allah saya umrohkan engkau, ternyata enggak diumrohkan, ya, duit enggak ada, ya. Maka seorang jangan mudah-mudah berjanji kecuali memang dari hati kecilnya dia mungkin bisa. Sehingga dia tidak dikatakan suka kasih apa? PHP, ya. Pemberi harapan apa? Palsu. Kemarin ada kawan bilang, Ustaz, insya Allah saya datang, Ustaz, saya bawa durian blackthorn. Terus setelah itu, afwan Ustaz, ternyata habis, ya. Mohon maaf atas PHP tadi. Dia sudah berusaha cari, ternyata tidak, ternyata lagi habis. Jadi seorang berusaha menunaikan janji kepada anak-anak, kepada istri, kepada kawan. Kalau tidak mampu jangan berjanji. Kalau mampu, kira-kira kita mampu, nggak ada masalah menyemangati anak-anak, menyemangati istri, menyemangati keluarga. Tadi di antara ciri orang munafik, kalau berbicara berdusta, kalau berjanji menyelisihi, kalau dikasih amanah berkhianat. Inilah secara makna bahasa munafik, yaitu perbedaan antara zahir dan batin. Dari sinilah muncul sebagian sahabat yang takut kemunafikan. Mereka bukan takut kemunafikan nifak i'tiqadi, tapi mereka khawatir berbeda antara zahir dan batin. Seperti Hanzalah bertemu Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian dia berkata, nafaqa Hanzalah. Sungguhnya Hanzalah telah munafik. Kata Abu Bakar, kenapa? Ya Abu Bakar, kita kalau di sisi Nabi, kita ingat surga, kita dengar neraka, seakan-akan kita langsung. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, ketemu anak istri, kerjaan kita lupa, seakan-akan kita ini munafik. Ya. Jadi Hanzalah menganggap apa yang dia alami adalah bentuk kemunafikan. Kalau di depan Nabi seakan-akan, Masya Allah, ketika pulang lupa dengan hal tersebut. Maka Nabi jelaskan, begitulah sifat manusia. Walakin sa'ah, yaitu ada waktu untuk ngaji, ada waktu untuk selain ngaji. Ya. Jadi itu bukan kemunafikan, itu pas kebetulan lagi tidak ngaji, ya kadang-kadang iman turun untuk segera diperbaiki kembali. Seperti juga Ibnu Abi Mulaika berkata, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi.
Aku, kata Ibnu Abi Mulaika, seorang tabi'in, aku bertemu dengan 30 sahabat, semuanya takut dengan kemunafikan. Maksudnya kemunafikan tadi, perbedaan antara zahir dan apa? Dan batin. Bukan kemunafikan i'tiqadi, nifak akbar yang mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi kalau ada sahabat takut kemunafikan, bukan takut kemunafikan nifak kekufuran, tapi maksudnya tadi adalah perbedaan antara zahir dan batin. Baik, kita lanjutkan hadis terakhir. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir bin Abdullah, "Lau qad jaa malul bahraini qad a'taituka hakadha wa hakadha wa hakadha." Kalau datang harta dari Bahrain, itu harta jizyah, maka aku akan bagi kepada engkau begini dan begini dan begini. 3 kali, apa namanya? Ini apa bahasa Indonesianya? Ya, raupan. Apa? 3 kali raupan ya. Ternyata falam yaji malul Bahrain hatta qubidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sampai Nabi meninggal belum datang harta jizyah dari Bahrain. Falamma ja'a malul Bahrain amara, ternyata baru datang harta tersebut di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka akhirnya Abu Bakar As-Siddiq, setelah Nabi meninggal, Abu Bakar jadi khalifah. Maka Abu Bakar memberi pengumuman, fanada man kana lahu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idatun aw dainun falyatina. Siapa yang Rasulullah punya hutang sama dia atau pernah janji Rasulullah janjikan sesuatu, datang kepada kami. Mungkin Abu Bakar tahu Rasulullah pernah berjanjikan, pernah punya hutang. Maka yang pernah dijanjiin Nabi datang kepada kami. Fa'ataituhu, Jabir kebetulan pernah dijanjiin akan diberikan apa? Harta 3 apa? 3 raupan. Benar raupan ya? Faqultu lahu, aku berkata kepada Abu Bakar, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li kada wa kada. Rasulullah berkata akan berikan aku 3 raupan harta. Fahathali hasyatan fa'adattuha. Maka Abu Bakar ambil sekali harta. Mungkin ambil ambil dirham. Kata hitung berapa? Fa idza hiya 500, ternyata 500 dirham. Faqala li khudh mithlaiha. Ambil double 2 kali lagi seperti ini karena Rasulullah bilang 3 raupan. Berarti didapat 1.500 dirham. Maksud saya, sini Abu Bakar berusaha menunaikan janji Nabi. Padahal Nabi beruzur. Nabi janjinya bersyarat, kalau datang saya akan kasih. Dan ternyata tidak datang. Dan Abu Bakar ingin menunaikan janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu boleh kita lakukan, misalnya kalau kita punya kemampuan, misalnya ayah kita pernah janji orang, kita ingin berbakti sama ayah kita tunaikan janjinya, misalnya. Ya, enggak ada masalah. Atau ibu kita punya janji sama orang dan kita punya kemampuan, tidak wajib. Tapi kalau kita ingin berbakti sama orang tua, kita tunaikan janji ibu kita. Tapi demikian saja. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.